Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vansa Kafan dengan NPM 2001 2010 350. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Baik, untuk yang pertama, apa sih pengembangan produk itu? Jadi, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, pengembangan produk itu sendiri adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk ini dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Jadi, pengembangan produk ini sendiri terdapat banyak hambatan ya. Jadi, tentunya tidak mudah untuk mengembangkan suatu produk. Ada beberapa hambatan, baik itu dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam mengembangkan produknya, yang disebabkan karena perusahaan tersebut tidak dapat memecahkan hambatan-hambatan itu. Yang kedua yaitu ada produk baru. Produk baru meliputi produk asli, produk yang ditingkatkan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru. Alasan mendasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan dengan adanya perubahan cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan. Perusahaan harus mengembangkan arus produk dan jasa baru secara tepat. Nah, sebuah perusahaan itu sendiri dapat memperoleh produk baru lewat dua cara. Yang pertama adalah melakukan akuisisi, yaitu membeli seluruh perusahaan atau hak paten atau yang biasa kita sebut sebagai lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Yang kedua adalah dengan lewat pengembangan produk baru, yaitu kita mengembangkan produk asli dari perusahaan itu sendiri yang nantinya akan memunculkan sebuah produk yang baru. Nah, dalam mengembangkan produk baru ini, ada tahapan yang harus kita lalui. Ada 7 tahapan. Tahap-tahap pengembangan produk baru ini dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sendiri. Dengan demikian, para petinggi puncak dituntut untuk benar-benar mengembangkan dan mengolah produknya dengan sebaik mungkin. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus mengikuti langkah-langkah yang ada di bawah ini atau di layar ini. Yang pertama yaitu ada gagasan produk. Nah, pengembangan produk dimulai dengan pencarian gagasan bagi produk-produk baru. Para manajer puncak harus mendefinisikan produk dan pasar yang ingin ditekankannya. Menyatakan tujuan produk baru itu. Mereka juga harus menyatakan beberapa banyak usaha yang harus dicurahkan untuk mengembangkan produk baru ini. Entah itu dari segi biaya, dari segi konsep, dari segi SDM-nya sendiri pun harus dihitung. Yang kedua yaitu ada penyaringan. Tahap ini dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak berhubungan dengan kemampuan dan tujuan perusahaan. Jadi, semisal ada beberapa muncul gagasan yang nantinya akan disaring. Ada beberapa gagasan yang diambil untuk dikembangkan lagi, digali lagi, yang nantinya akan masuk pada pengujian konsep berikut ini. Jadi setelah yang gagasan itu sudah disaring, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harga gagasan yang telah dilewati, kemudian tahap penyaringan, terus dilanjutkan mengembangkan konsep produk tersebut. Pada dasarnya konsumen tidak membeli gagasan dari suatu produk, melainkan konsep dari produk tersebut. Dari berbagai konsep produk yang ada, kemudian dilakukan pengujian yang pada akhirnya dipilih konsep produk yang benar-benar tetap untuk konsumen. Berikutnya yang keempat yaitu ada analisis bisnis. Setelah mengumpulkan opini konsumen, ada pun cara mengevaluasi dari usulan-usulan konsumen itu sendiri. Itu tentang perkiraan
penjualan, biaya produksi, dan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan sasaran perusahaan. Analisis usaha ini selalu berubah-ubah dalam melakukan perbaikan jika didapat informasi yang baru, sehingga perkiraan dibuat semakin mendekati kebenaran. Berikutnya yaitu ada pengembangan prototipe. Jadi suatu perusahaan telah menentukan potensi dan profitabilitas dari suatu produk, itu nanti akan dikembangkan lagi, yaitu yang namanya prototipe. Bagian teknik atau riset dan pengembangan akan membuat suatu prototipe dari sebuah produk itu sendiri. Prototipe ini dapat menjadi sangat mahal, yang seringkali memerlukan peralatan dan pengembangan komponen yang lebih ekstensif lagi. Berikutnya yaitu ada pengujian produk dan uji pemasaran. Nah, dengan menggunakan hal-hal yang dipelajari dari prototipe itu sendiri, perusahaan menjalankan produksi yang terbatas terlebih dahulu. Kemudian perusahaan dapat menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja atau tidak. Jika iya, maka produknya akan dijual pada daerah yang terbatas. Karena menyuarakan promosi dan saluran distribusi harus ditetapkan untuk uji pasar terlebih dahulu. Tapi ini menjadi cukup mahal. Dan yang terakhir ada komersialisasi. Jika hasil uji pemasaran itu menunjukkan tren yang positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala besar. Komersialisasi yang bertahap yang bertujuan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas, mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Sebaiknya, keterlambatan dan komersialisasi dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan lain untuk melakukan produk saingan yang lain. Nah, di sini saya mengambil contoh perusahaan dari perusahaan besar Cina, yaitu Huawei. Jadi yang sudah banyak yang kita ketahui tentang Huawei, ada masalah dengan Google kemarin, Huawei sempat turun pamornya karena Google tidak lagi menyediakan layanan Google Play Service pada smartphone maupun yang lainnya pada produk Huawei. Nah, di sini mulai dari situ Huawei sendiri terus berinovasi tanpa henti dalam industri. Contohnya dalam hal konektivitas. Huawei terus mendorong industri yang terus maju. Perusahaannya ini mengumumkan akan mengaktifkan koneksi 10 GB per second di segala tempat dengan menggunakan teknologi 5G dan F5G. Jadi dalam masalah jaringan ini, Huawei ingin jadi yang terdepan. Yang kedua yaitu dalam hal komputasi. Huawei mendefinisikan ulang arsitektur sistem untuk masing-masing node, perangkat lunak dasarnya, dan pusat datanya, supaya lebih efisien dan hemat energi. Yang berikutnya itu ada dalam hal layanan cloud system sendiri. Jadi Huawei sedang membangun suatu meta studio, ibaratnya seperti studio digital yang berbasis dengan cloud, yang akan tentunya ini akan mempercepat proses produksi konten-konten digital bagi para konten kreator. Yang berikutnya yaitu ada dalam hal perangkat. Huawei berfokus pada memberikan konsumen tentang pemberian AI pada produk-produknya. Jadi mereka ini sangat efektif. Tujuannya itu untuk mengefektifkan, mempercepat konvergensi dunia, fisik dan digital. Terus Huawei ini juga bertransformasi digital untuk menciptakan nilai baru bagi pelanggan. Jadi Huawei mengadaptasi produk dan portofolio produknya ke berbagai skenario industri. Pada saat yang sama, Huawei juga mulai untuk berverifikasi produk, melakukan kerjasama kompleks dengan perusahaan-perusahaan lain. Huawei juga membangun tim yang terintegrasi, berfokus pada industri tertentu, membawa sekelompok pakar khusus lebih dekat ke bisnis pelanggan yang lebih erat. Mereka ini menggunakan
sumber daya yang horizontal, yaitu produk dan kemampuan dari mitra-mitranya. Yang berikutnya yaitu ada mengoptimalkan pasokan dan konsumsi daya dengan teknologi digital untuk memampukan pengembangan yang rendah karbon. Huawei mendefinisikan ulang sektor PV dan AI, cloud, dan kemampuan lainnya. Jadi mereka ini ibaratnya kayak mencintai lingkungan. Simpelnya seperti itu. Jadi mereka mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh entah itu perangkat lunak mereka dan sistem komputasi mereka. Huawei ini juga mengembangkan solusi rendah karbon tingkat sistem untuk infrastruktur hijau, dengan fokusnya itu pada stasiun pangkalan nirkabel dan pusat data. Di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi konsumsi energi, untuk membangun infrastruktur TIK ini, penggunaan sisus nirkabel ini berhasil menurunkan sekitar 30% energi yang digunakan oleh infrastruktur pendukung. Nah, jadi upaya Huawei ini cukup kompleks ya dalam membangun ibaratnya sebuah peradaban baru bagi dunia industri elektronik maupun industri manufaktur yang lainnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.